Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cailin keluar dari retretnya. Pilar cahaya 9 warna yang sangat besar menembus langit. Kilau indahnya membuat tanah tampak lebih semarak. Ini adalah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan tercengang. Jelas, mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya 9 warna itu berasal. Tekanan semacam ini, Yao Ming dan sesepuh lainnya dari suku Pithon 9 tenang tanah dalam menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak yakin. Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Bang! Tubuh besar Demon Phoenix Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu. Itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara guncangan bumi yang keras tiba-tiba bergema di langit. Langit dan daratan seakan bergetar karena benturan dahsyat ini. Retakan retak. Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya 9 warna retak. Sebuah garis retakan besar terbentuk seolah-olah itu mungkin untuk menghancurkan pilar cahaya. Permukaan pilar cahaya meledak, dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari pilar cahaya. Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan Pithon 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian dengan mencolok muncul di depan banyak pasang mata. Mendesis. Menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu saat semua orang melihat Pithon 9 warna besar yang memenuhi langit. Kejutan melonjak ke banyak pasang mata yang hadir. Ini adalah 7 warna surga menelan Pithon. Para sesepuh dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground itu mengungkapkan mata tertegun saat mereka menatap Pithon yang brilian. Tubuh ular piton besar itu memancarkan 9 warna. Itu penuh warna dan sangat indah. Sisik seukuran manusia itu mengandung kilau yang indah saat menutupi tubuh besar itu. Tubuh ular itu perlahan bergoyang. Itu secara samar-samar memancarkan perasaan luar biasa yang tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Perasaan ini mengguncang hati seseorang. Ini bukan 7 warna surga menelan Pithon, itu adalah 9 warna surga menelan Pithon yang legendaris. Gelombang besar sepertinya telah mengaduk di hati Yao Ming saat ini. Pithon 9 warna menelan surga adalah makhluk ilahi yang sepertinya hanya ada di cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat daripada leluhur dari magical beast jenis ular, Pithon surga kuno. Karena jumlah mereka sedikit, reputasi 9 warna surga menelan Pithon jauh lebih rendah dari Pithon surga kuno. Namun, sebagai kepala suku dari suku Pithon 9 tenang Deep Ground, Yao Ming secara alami memahami kekuatan 9 warna surga menelan Pithon ini. Bahkan selama zaman kuno, Pithon menelan surga 9 warna hampir tidak pernah muncul. Selain itu, setiap kali itu terjadi, itu akan menimbulkan kejutan di dalam suku ular. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat melihat secara pribadi binatang ilahi ini, yang hanya ada dalam legenda. Suku Pithon Nines Rene Deep Ground saat ini adalah suku dengan garis keturunan terdekat dengan Pithon surga kuno di antara suku-suku ular, tetapi kebanggaan ini bahkan tidak layak disebutkan di depan 9 warna surga menelan Pithon karena garis keturunan 9. Tolerate Heaven Swallowing Pithon sedikit lebih kuat dari Pithon surga kuno dari sudut pandang tertentu. Tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini. Cailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Tidak heran Xiao Yan mengizinkannya untuk berlatih di 9 musim semi yang tenang. Pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan mengizinkan Cailin berlatih di dalam musim semi, yang bahkan dia tidak bisa tinggal lama. Surga 9 warna menelan Pithon? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada 9 warna langit menelan Pithon yang tersisa di benua?
tubuh besar Huang Tian tertahan dengan kuat. Dia menatap ular piton 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut melonjak di matanya saat dia tanpa sadar berteriak tak percaya. Pithon besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix. Kenapa masih ada di dunia ini? Mata ular dari Pithon 9 warna yang besar tetap sedingin es bahkan saat Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat perlahan mengerut semakin erat. Kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri telah menjadi sedikit terdistorsi. Sialan! Sebuah keterkejutan dan kemarahan melintas di mata besar Huang Tian saat dia merasakan tekanan kuat yang membuat tubuhnya berubah-ubah. Dia mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit saat cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan, bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Mereka seperti bilah tajam saat mereka dengan liar membelah tubuh ular piton 9 warna yang besar itu. Percikan mulai turun seperti badai api. His mendesis. Mata ular piton besar 9 warna menjadi lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas. Ia melihat kepala ular itu bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba jatuh. Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi lusinan ular sanca telan 7 warna di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ekor ular tersebut terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Akhirnya, lusinan 7 warna langit menelan Pithon berteriak ke arah langit. Jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang bang bang! Kecepatan menyusutnya jaring ular sangatlah menakutkan. Kekuatan menekan, yang tidak bisa dijelaskan, dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular. Bahkan ruang angkasa itu sendiri runtuh. His mendesis. Huang Tian berada di tengah kekuatan pemerasan yang menakutkan. Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan terlepas dari kekuatannya. Bahkan dia kemungkinan akan terluka parah jika terkena jaring itu. Keinginan untuk menarik diri segera muncul di hatinya. Tubuh besarnya secara aneh bergetar saat dia dengan paksa membebaskan dirinya sedikit dari 9 warna surga menelan Pithon. Segera setelah itu, tubuh besarnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap di punggung Huang Tian dikepakkan setelah dia kembali ke bentuk manusia. Angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang angkasa dan buru-buru keluar dari jaring ular. Bang! Huang Tian sangat cepat dan ganas. Kedua sayapnya mengepak dan dia kabur melalui celah di jaring ular. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri, bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya. Ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100.000 kaki di bawah, membentuk lubang selebar 10.000 kaki. Huang Tian segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini. Kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ dalamnya bergeser. Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang menjauh. Akhirnya, dia dengan kasar menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, dia menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10.000 kaki sebelum dia berhenti perlahan. Banyak pasang mata memandang ke jurang yang membentang ke cakrawala. Tenggorokan mereka tanpa sadar bergetar. Mata mereka mendapat ketakutan tambahan ketika mereka melihat 9 warna surga menelan Pithon di langit lagi. Bahkan elit biasa Dou Sheng kemungkinan akan berubah menjadi kabut berdarah dari serangan ekor ini. Meneguk. Tubuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menegang saat ini. Ekspresi mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka berani bergerak maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan kuat yang tak tertandingi yang memancar dari langit.
Sementara seluruh langit tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan, Heaven Swallowing Python yang sangat besar dengan 9 warna di langit perlahan mulai meringkuk tubuh besarnya. Kemudian, kilau warna-warni dan cemerlang melonjak dari tubuhnya sebelum tubuh besar Heaven Swallowing Python mulai menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di depan banyak mata yang terkejut. Kilau di langit berangsur-angsur tersebar. Sosok mempesona itu muncul di mata banyak sosok. Dingin, mempesona, dan mampu membawa bencana ke suatu negara. Hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan yang mempesona ini bercampur dengan rasa dingin. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan terakhir. Sosok yang mempesona itu menampakkan dirinya di langit. Tangannya menunjuk kelusinan Seven Colored Heaven Swallowing Python di langit dan memberi isyarat. Ular-ular itu bersiul sebelum berubah menjadi banyak cahaya 7 warna yang mengalir ke tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari 7 warna langit menelan Python. Hanya setelah dia mulai mengumpulkan Python penelan langit 7 warna, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa ular penelan surga ini tidak terbuat dari energi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa yang benar-benar surga menelan Python. Puluhan jiwa 7 warna surga menelan jiwa Python. Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka. Tetua yang tersisa dari suku Python Ninis Rene Deep Ground semuanya mengungkapkan tatapan kusam, tampak seperti orang bodoh. Bagaimana bisa begitu banyak dari ular Python menelan 7 warna yang sangat langka ini muncul sekaligus? Keindahan di langit sama sekali mengabaikan keterkejutan mereka. Matanya, yang berisi rasa dingin yang malas, perlahan menyapu sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memeriksa rakyatnya, tampak dingin dan perkasa, tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini, yang berisi jejak kemalasan, akan merasakan jantung berdetak lebih keras. Beberapa dari individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah cerah saat Duki di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mata si cantik iblis hanya menyapu sebentar ke area di bawah. Mereka bergeser tanpa berhenti. Setelah itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke suatu area di belakangnya. Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan senyum lembut. Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berhenti pada sosok muda itu saat mulut di wajahnya yang mempesona perlahan terangkat menjadi busur. Dia seperti bunga peoni yang mekar penuh dengan daya pikat yang besar. Kecantikannya menggetarkan jiwa. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.